Ini ageman Songkok Singkepan Ageng. Ini dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Banyak sekali analis dadakan yang mengamati situasi menjelang Pilpres ini. Terbukanya media sosial membuat banyak orang yang punya akun media sosial mencoba menarik perhatian publik dengan mengamati situasi politik yang ada dan mencocok-cocokkannya meskipun belum tentu cocok. Dari banyak analis itu, saya lihat di TikTok ada yang anak tunanetra. Bahkan juga ada pembaca kartu tarot yang menggambarkan sebuah peristiwa politik berdasarkan imajinasi mereka sendiri, bahkan bukan berdasarkan fakta dan peristiwa yang terjadi. Ya bebas-bebas aja sih, namanya juga negara demokrasi. Senang aja melihat orang sudah banyak yang melek politik dan tidak apatis. Jadi saya mencoba memilah para pemilih politik itu menjadi dua bagian, yaitu pemilih yang rasional dan pemilih yang emosional. Pemilih rasional nih selalu mengikuti perkembangan politik yang terjadi dan menyandarkan diri pada fakta-fakta dan peristiwa dan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta dan peristiwa itu. Itulah makanya meski banyak dari mereka adalah pendukung Jokowi selama 2 periode, ketika akhirnya menemukan fakta bahwa Jokowi dan keluarganya ternyata terindikasi memainkan Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden melalui peran pamannya Anwar Usman yang sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Mereka yang dulu mendukung Jokowi mendadak berseberangan dengan Jokowi. Apakah mereka itu bermutasi menjadi pembenci Jokowi? Oh, tidak. Logika berpikir mereka merasa ada yang salah dengan Jokowi di akhir masa jabatannya. Bukan begitu mainnya. Kalau pengen berkompetisi di Pilpres, silahkan. Mau anak, mau saudara, mau ipar, silahkan. Tapi semua kan harus sesuai konstitusi. Karena konstitusi itu pagar pengaman buat kita semua. Tapi yang dilakukan oleh keluarga Jokowi adalah mengobrak-abrik Mahkamah Konstitusi sehingga membuat banyak orang miris, takut, dan gelisah. Kalau konstitusi sebagai wasit sudah berpihak, apa yang akan terjadi di depan ketika ada perselisihan antara konstituen Pilpres dan Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi dipercaya sebagai wasit karena dianggap sudah berpihak? Chaos itu sudah pasti. Kerusuhan di mana-mana karena wasit sudah tidak lagi dipercaya. Dan ini kerugian buat negeri yang sedang membangun ini. Kerugian yang sangat besar sekali. Bisa jadi malah seperti kejadian tahun 98 ketika Indonesia menjadi bara api. Ini yang ingin dihindarkan banyak orang sehingga para pakar hukum, para budayawan, para hakim, para akademisi berteriak bahwa ketidakpercayaan pada Mahkamah Konstitusi itu adalah bencana besar yang akan datang. Orang yang memprotes Jokowi ini bukan para pembenci Jokowi. Justru banyak dari mereka dulu mengawal Jokowi selama 2 periode. Mereka hanya cinta pada NKRI dan tidak ingin negeri ini rusak. Tetapi difitnah sebagai pembenci Jokowi. Nah, yang kedua adalah selain pemilih rasional, itu pemilih emosional. Pemilih emosional adalah pemilih yang mengabaikan banyak fakta dan peristiwa karena kadung sudah menjadikan seseorang itu sebagai berhala. Cinta buta pada sosok Jokowi membuat banyak pemilih emosional ini akhirnya main tuding seenaknya kepada yang protes terhadap Jokowi. Para pemilih emosional ini sudah kadung menjadikan Jokowi dan keluarganya sebagai malaikat yang suci dan tanpa cela. Tidak akan pernah berbuat kesalahan sedikit pun karena saking sucinya. Jadi mereka buta akan masalah kerusakan di Mahkamah Konstitusi dan menganggap bahwa rusaknya putusan di Mahkamah Konstitusi itu adalah hal yang wajar dan lumrah karena itu dilakukan oleh keluarga Jokowi.
Pemilih emosional ini banyak di-feeding atau dikirimkan teori-teori konspirasi yang memang sengaja disiapkan untuk membutakan mata mereka, sekaligus untuk meredam kerusakan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya muncullah teori konspirasi yang banyak dipercaya oleh para pemilih emosional. Seperti Jokowi sakit hati sama Bu Mega, Gibran dikorbankan demi keselamatan bangsa, Jokowi sedang bermain catur demi terciptanya persatuan bangsa. Ya sejenis-jenis gitulah. Logika berpikir mereka tertutup oleh rasa cinta yang menjadikan Jokowi seperti berhala. Sehingga akal mereka tidak lagi bekerja dan hanya emosi yang bicara. Ketika ada orang seperti saya dan banyak teman lain yang teriak, "Woi, Pak Jokowi yang tercinta, jangan ciptakan politik dinasti yang merusak Mahkamah Konstitusi." Kami dituduh membenci Jokowi. Bahkan ketika para guru besar ilmu administrasi negara dan tata negara memprotes apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, para guru besar itu dituding membenci Jokowi, bahkan dituduh buzzer PDI Perjuangan. Gila kan? Gila memang. Ini mirip lah para pendukung Rizik Syihab yang sampai menganggap Rizik seperti seorang nabi. Gak ada cacatnya meski kata-katanya kasar dan sering mencela, tapi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jokowi itu memang pemain catur yang hebat. Saking hebatnya bermain, tingkat kepuasan orang pada dirinya mencapai 80%. Tapi pujian yang terus-menerus pada diri Jokowi bahwa dia adalah pecatur yang hebat, sebenarnya adalah kelemahan dirinya. Saya baru sadar bahwa Jokowi itu tahan banget dengan cacian dan makian, tetapi lemah dengan pujian. Pujian itulah yang membuatnya melakukan kesalahan besar karena kakinya jadi tidak menapak ke bumi. Saya jadi ingat pepatah, ribuan cacian membuatmu bertahan, tapi cukup dengan satu pujian itu seperti racun yang mematikan. Kasihan sebenarnya saya melihat Jokowi sekarang. Tapi itu adalah resiko yang dia pilih. Dan kita lihat apakah permainan catur Jokowi sehebat dulu. Atau kali ini langkah dia mati karena terlalu percaya diri. Karena di atas langit masih ada langit. Jokowi pecatur hebat sampai ada orang yang datang mengalahkan langkah-langkahnya. Seruput dulu kopinya kawan. Gaspol.